Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Selamat datang di channel Heavy Edukasi, bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Dalam tema 1, Selamatkan Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Materi ini untuk anak-anak Ibu kelas 6. Sebelum mulai, anak-anak harus konsentrasi dan membaca doa belajar ya. Untuk melanjutkan materi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak tidak ketinggalan video terbaru dari Ibu Fitri. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi pada teks bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dan amati gambar ini. Ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Ya, benar. Ini adalah tanaman padi. Apa manfaatnya dalam kehidupan? Ya, benar sekali. Tumbuhan ini dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan atau sumber makanan. Jadi, tumbuhan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Ya, kita akan mengetahui tentang perkembangbiakannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan manusia. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dan amati gambar ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, kemudian sebagai sumber oksigen untuk bernafas, dan pengikat air tanah, kemudian sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Selanjutnya, perhatikan bacaan teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Pada bacaan ini terdiri dari 5 paragraf, yang mana masing-masing paragraf terdapat ide pokok dan informasi penting. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok bacaan adalah yang pertama sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Dan yang kedua, dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. Dan yang ketiga, memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Cara menentukan ide pokok bacaan adalah yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Dan yang ketiga, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf.
Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Kemudian, ide pokok pada paragraf kedua adalah perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah bunga jagung berkembang menjadi buah. Dan yang terakhir adalah paragraf kelima. Ide pokoknya adalah petani mengembangbiakkan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung. Nah, ini adalah contoh ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kita dapat mengisinya ke dalam diagram Venn seperti ini. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadinya penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid. Dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Sekarang, coba anak-anak perhatikan dan amati gambar bunga ini. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut ini adalah ke-10 negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.
Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian ingin bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara ASEAN tersebut adalah yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang keenam, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kedelapan dan kesembilan adalah Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang ke-10 adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini adalah patung tertinggi di dunia. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang keempat adalah Kamboja. Di Kamboja banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara adalah tari tradisional dari Kamboja yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Yang kelima adalah Myanmar.
Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi. Mirip sarung di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga dikenakan anak-anak dan wanita. Yang keenam adalah Vietnam. Di Vietnam, permainan tradisionalnya adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya harus ditutup dengan kain. Kemudian, menangkap salah satu teman dan menebak nama temannya itu. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut baju Ai Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka sangat senang sekali duduk di atas kursi dingklik ini. Yang ketujuh adalah Laos. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Olahraga katau ini seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan langsung dengan tangan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Dan yang kedelapan adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Yang kesembilan adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Sehingga nama Thailand dikenal dengan nama Tanah Kebebasan. Kemudian, Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang seduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Nah, sedangkan di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea yang disajikan dingin. Nah, yang terakhir adalah Indonesia. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan orang tuamu di rumah. Selanjutnya, kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Nah, tadi kita sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang kita akan menentukan perbedaan dan persamaan negara ASEAN tersebut. Contohnya, negara Indonesia dan negara Thailand. Perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut akan kita buat ke dalam diagram Venn. Perhatikan caranya berikut ini. Perbedaan di Indonesia dan Thailand yang pertama, negara Indonesia berbentuk republik, sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Yang kedua, di Indonesia bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, sedangkan di Thailand bahasa resminya adalah bahasa Thai. Dan yang ketiga, olahraga bela diri di Indonesia adalah pencak silat, sedangkan di Thailand olahraga bela dirinya adalah Muay Thai. Dan yang terakhir, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing, sedangkan Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Itulah perbedaan negara Indonesia dan negara Thailand. Nah, apa persamaan negara tersebut? Ya, benar sekali anak-anak. Yang pertama, Indonesia dan Thailand sama-sama beriklim tropis. Yang kedua, sama-sama pendiri ASEAN. Dan yang ketiga, sama-sama negara yang berkembang. Dan yang keempat, kedua negara sama-sama terletak di Asia Tenggara. Dan yang kelima, sumber daya alam unggulan yang dihasilkan berupa pertanian. Dan yang terakhir, Indonesia dan Thailand sama-sama mempunyai kebiasaan minum teh secara turun-temurun. Nah, itulah tadi persamaan dan perbedaan negara dan Thailand. Selain Indonesia dan Thailand, masih banyak lagi persamaan dan perbedaan negara lain di ASEAN. Anak-anak bisa mencari perbedaan dan persamaan negara ASEAN yang lain seperti Indonesia dan Malaysia, atau Indonesia dan Singapura, dan lain-lain. Nah, kesimpulan materi kita hari ini yang pertama adalah ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pengolahan. Dan yang ketiga, kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN memiliki persamaan dan perbedaan. Contohnya negara Indonesia dan Thailand yang sudah kita bahas tadi. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.